Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas sama Mbak semuanya. Ini mahasiswanya ada berapa ya? Dari angkatan 2021 ada 53, Dok. Banyak. Dari angkatan 2020 yang intake genap, silahkan. Ada berapa? Mbak Devita, ada berapa? 7, Dok. Ada 7, Dokter. Berarti ada 60 ya? Oke. Udah. Ya, cukup banyak. Dan saya akan mungkin untuk pertemuan pertama kita akan melihat saja dulu apa yang akan menjadi topik-topik ya yang akan Anda lakukan ya. Kemudian juga nanti kita akan melihat beberapa hal ya mengapa sebetulnya biostatistik itu dibutuhkan. Nah, saya cuma pengen tahu apakah ada dari Anda itu yang betul-betul belum pernah mengenal biostatistik. Silakan. Belum pernah belajar statistik sebelum. Adakah? Silakan kalau ada ngomong nggak apa-apa. Saya pengen tahu. Nggak ada ya? Berarti karena nggak ada yang ngomong. Artinya nanti jangan sampai waktu kita melakukan statistik kemudian ada mengatakan saya nggak paham itu rata-rata atau min. Karena itu basic statistik. Saya tidak paham yang disebut proporsi atau frekuensi. Betul? Anda sudah semua ya? Berarti kalau saya berbicara mean, average, Anda tahu. Saya berbicara median, Anda tahu. Saya berbicara proporsi, persentase, Anda tahu ya? Basic masalahnya itu. Oke. Mbak Afinda, apa itu mean, Mbak? Rata-rata, Dok. Itu translation-nya. Jumlah data dibagi dengan jumlah keseluruhan dari data yang kita peroleh, Dok. Ya, jadi nilai dari setiap data atau setiap unit data Anda jumlahkan dibagi dengan jumlah unitnya. Betul ya? Oke. Kalau Mbak Garini, kalau proporsi apa Mbak Garini? Proporsi bagian dari suatu jumlah penelitian tadi. Maksudnya gimana? Jadi proporsi pembagian persentase dari jumlah dari suatu jumlah penelitian. Nggak paham. Ada yang bisa memahami apa yang disebut oleh Mbak Garini? Enggak. Makanya saya tanya, apakah Anda paham biostatistik dasar, proporsi? Apa itu proporsi? Beri contoh Mbak proporsi, Mbak Garini. Contohnya mungkin seperti frekuensi, proporsi dari populasi tertentu berapa persen, apa rasnya? Ya contoh apa? Tentu Berikan berapa gitu. persen. Gimana ngitungnya proporsi? Proporsi berarti jumlah, misalnya ras A dibagi keseluruhan total populasi kali 100%. Oke, di sini berapa jumlah laki-laki ya dalam kelompok ini? Dari 60 berapa laki-laki di sini? Bentar dok, saya hitung dulu.
Coba semua mengaktifkan videonya ya. Mbak Wafa itu kenapa ya, Dokter Wafa? Itu lagi di mana? Kok jalan-jalan? Iya dokter, ini tadi Ada lagi di tugas? kamar mandi dokter. Oh, Enggak dokter. saya lagi tugas di bangsa enggak ya? Enggak dokter. Oke. Mas Umar kenapa itu? Masih di mobil? Ya, mohon maaf, saya lagi di jalan juga ini. Sedang di jalan juga, Dok. Kenapa? Lagi di jalan? Iya, sedang menuju ke tempat, ada urusan sebentar nanti siang. Ya, inilah yang masalahnya kalau di online itu seperti itu ya. Apakah Anda bisa memahami suatu kuliah kalau kemudian Anda melakukannya di sambi, di jalan, sambil nyetir, di mobil, padahal kan di jadwal sudah diketahui hari ini pukul 10.30 kita akan kuliah. Jadi nanti kalau kemudian Anda nggak paham, Anda kemudian nggak mengerti, nanti yang disalahkan prodi. Tidak memberikan penjelasan dengan baik. Tetapi kenyataannya ketika online meeting sambil disambi dengan kegiatan lain. Orang yang duduk dengan fokus mendengarkan saja belum tentu kemudian mungkin bisa menyerap 100%, apalagi kalau disambi dengan jalan-jalan. Betul nggak? Menurut Anda benar nggak sih ini saya? Teori saya? Betul Ya. dok. Betul. Ya. Jadi kembali lagi ya, Anda yang belajar, Anda yang ingin memahami, jadi gunakan proses pembelajaran ini dengan baik ya, supaya betul-betul Anda memahami. Nanti Anda sulit ya kalau misalnya nanti disuruh melakukan studi, buat tesis, tiba-tiba ilmu metodologinya nggak paham, ilmu statistiknya nggak paham, ya nanti kesulitan ada di Anda sendiri. Ya, jadi dan jadwal itu sudah dibuat, ya kita bisa coba untuk selalu bisa dipahami, bisa dipatuhi. Ya, jadi kalau memang sudah ada kegiatan lagi yang lain, ya kegiatan lainnya ditunda dulu karena ada kuliah nih. Ya, kecuali kalau emergensi, ya sakit, harus ke dokter, ya baik. Oke. Itu saja saran saya. Saya saran saja karena ini Anda semua sudah dewasa, saya nggak bisa memaksakan kepada Anda apa yang harus Anda kerjakan. Oke. Jadi kalau di sini ada 60, ternyata prianya 20, jadinya ada berapa proporsi pria, Mbak? Mbak Garini? 33%, dok. Ya, 20 per 60 kali 100% atau 33%. Ya, jadi basic-basic kayak gini tuh hitungan-hitungan SD, SMP gitu ya sebetulnya. Jadi, tetapi kadang ketika nanti kita berbicara proporsi, masih bingung juga gitu. Ya, dalam proporsi itu seperti apa. Oke, saya akan share sekarang mengenai introduction-nya. Ya, ini nggak banyak PowerPoint saya, kita diskusi saja. Anda sudah lihat ya PowerPoint saya. Kemudian, ingat bahwa statistik itu adalah suatu metode kita. Ya, jadi banyak orang mengatakan statistik itu hanya analisis. Sebetulnya tidak. Ya, mulai dari kita memastikan di awal ya tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, kemudian disitulah sebetulnya statistik itu sudah berperan. Kenapa? Karena Anda harus sudah menentukan variabel apa yang akan Anda teliti,
kemudian menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain, kemudian membuat suatu metode bagaimana mengumpulkan data tersebut. Ya, ketika sudah berpikir mengenai menghubungkan dua variabel, melihat, menggambarkan bagaimana variabel itu, maka sebetulnya ini sudah ada unsur statistik. Sehingga nanti di dalam prosesnya Anda harus melakukan mengorganize bagaimana data itu akan dikumpulkan, dengan metode apa, ya, dengan alat ukur apa, ya, dengan skala variabel apa, ya, baru itu sudah mulai ada statistik di situ. Kemudian ada yang kita sebut sebagai deskriptif, yang Anda nggak usah mencatat, nggak usah nulis gitu ya. Kenapa? Karena ini semua akan saya masukkan nanti ke Elo, ya. Nanti di Elo saya akan masukkan semua PowerPoint saya, kemudian di situ tolong dicek nanti karena ada beberapa tugas ya di dalam proses untuk Anda tugas yang Anda bisa jawab langsung di situ, ya. Artinya kalau nanti saya minta Anda menjawab gitu ya, buat aja di Word file langsung attach di situ nanti ya. Nanti ini sedang saya buatkan eloknya sehingga Anda bisa lihat semua. Jadi yang penting Anda memahami dulu, karena semua apa yang Anda catat itu semua PowerPoint akan saya berikan, jangan khawatir. Kemudian secara inferensial ya ada yang statistik itu dua-dua ini harus ada kalau di Anda ya. Saya mau aja gitu kan, ada makanan ada gitu. Dan kalau ada anak, aduh kepala saya tuh pengen pecah kan. Dari mana? Nah, kemudian jadi kalau kemudian Anda nanti ada data, maka data yang Anda dapatkan harus dideskripsikan terlebih dahulu. Ya, jadi jangan langsung mengarah pada menghubungkan dari satu variabel dengan variabel lain yang disebut inferensial. Tetapi deskriptif dulu dibuat. Berapa banyak jumlahnya, kalau itu manusia, berapa banyak laki-laki, berapa banyak perempuan, proporsi, berapa banyak, kalau bisa ada usianya berapa rata-rata, gitu ya. Kalau itu pada hewan, Anda sebutkan dulu rata-rata berat badan animalnya, ya, berapa betina, proporsi berapa jantan, dan seterusnya. Deskriptifkan dulu, ya, supaya Anda mendapat gambaran mengenai data yang Anda dapatkan. Kemudian nanti baru Anda akan hubungkan. Misalnya Anda ingin menghubungkan antara pemberian intervensi pada animal itu dengan efek yang Anda amati. Anda menghubungkan antara usia dengan berat badan. Anda menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain, itu silakan. Nanti masuk ke dalam inferential statistik. Dan ingat bahwa inferential statistik yang paling utama adalah menjawab hipotesis Anda. Ya, jadi hipotesisnya harus dijawab. Gitu. Dan setahu saya untuk tingkat S2 tidak bisa menggunakan studi deskriptif, harus studi yang bersifat analitik. Jadinya mengapa saya katakan inferential statistik akan ada nantinya. Ya, kalau deskriptif harus ada karena semua data itu harus dideskripsikan terlebih dahulu, di summary, di organisasi, di summarize datanya seperti apa. Nah, kemudian deskriptif statistik itu banyak sekali caranya di dalam kita menampilkan. Ingat, Anda belajar biostatistik bukan untuk menjadi seorang ahli biostatistik. Tetapi kita berikan ilmu statistik atau biostatistik di sini adalah untuk Anda
bisa menggunakan statistik ini untuk memahami fenomena. Ya, jadi pengguna kita ini, user. Jadi, tetapi untuk bisa menggunakan statistik, tentunya parameter-parameter yang ada di statistik harus dipahami, sehingga mudah sehingga interpretasinya bisa benar. Nah, umumnya saya nggak tahu, selama ini saya belum pernah melihat mahasiswa magister ilmu biomedik itu melakukan studi yang bersifat kualitatif. Kita tahu ya, ada metodologi penelitian yang disebut qualitative research. Ya, qualitative research, jadi tidak ada statistik sama sekali. Selama ini yang saya ketahui hampir tidak ada. Ya, hampir semua menggunakan statistik. Sehingga jadi penting gitu bahwa statistik ini menjadi unsur utama di dalam Anda melakukan analisis. Kemudian tadi deskriptif itu Anda bisa berikan dalam bentuk tabulasi, ya, presentasi berupa grafik, yang itu sebetulnya deskriptif ini juga penting untuk menggambarkan tadi saya katakan bagaimana data yang Anda punyai itu. Nah, ini dasarnya tidak perlu dipelajari secara detail karena itu ada mean, median, mode, ya, proporsi saya katakan tadi. Tetapi hati-hati bahwa deskriptif statistik ini juga menganut unsur kalau Anda menggunakan mean, maka tidak hanya mean yang ditampilkan, tetapi juga ada unsur seperti standar deviasi, ya, plus minus SD itu biasanya yang disebut plus minus SD itu adalah minus 1 dan plus 1 dari X, dari min, ya. Di sini. Kalau minnya ada di sini, maka dia di sini, ya, standar deviasi itu. Dan ini meliputi sekitar hampir 60% dari cover total populasi penelitian Anda, ya. Kemudian kalau kita berbicara median, nanti median itu harus ada, tidak hanya median, tetapi juga harus ada minimum maksimum. Ya, jadi kalau min akan ditampilkan dengan SD, kalau median ditampilkan dengan minimum maksimum, atau kadang-kadang menggunakan first dan third quartile. Ya, itu sering juga dilakukan, sangat tergantung dengan bentuk datanya. Kalau mode jarang sekali ya kita pakai di bidang biomedik. Nah, saya katakan bahwa deskriptif ini sebetulnya untuk bisa menggambarkan beberapa hal tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya. Ya, contoh di sini ya, Anda dengan mudah, dengan cepat memahami ya apa penyebab kematian paling banyak pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Ya, jadi kalau melihat di sini 41% ini malnutrisi. Ya. Nah, di sini kan cepat ya untuk bisa mendapatkan data deskriptif. Ya. Jadi kalau ini kita tampilkan dalam bentuk tabel itu bisa, namun tidak mudah orang dengan cepat untuk bisa melihat data tersebut. Jadi deskriptif data ini namanya deskriptif, menggambarkan. Jadi kita tidak melihat adanya menghubungkan, misalnya apakah malnutrisi itu banyak misalnya juga akibat dari kurangnya misalnya asupan makanan, atau jangan-jangan malnutrisi itu karena penyakit juga. Ya, jadi karena penyakit yang diderita sehingga dia menjadi undernutrition. Itu kita nggak bisa lihat di sini hubungan-hubungan itu. Jadi coba kita sebutkan inilah penyebab kematian yang tergambarkan dari data kita. Kemudian ada yang kita sebut sebagai inferential statistik.
di mana inferential statistik ini adalah kita dalam mengambil suatu populasi, ya. Jadi apapun yang Anda teliti ini sebetulnya nantinya ke arah inferential statistik. Ya, bisa dilihat di sini bahwa ini populasi, ya. Nah, apa yang ada di populasi itu seperti berat badan, tinggi badan, usia, itu kadang disebut parameter. Tentunya kita tidak bisa melakukan riset pada populasi. Contoh, Anda mau meneliti populasi diabetes. Diabetes di Indonesia itu 25 juta orang. Kan nggak mungkin Anda meneliti di populasi. Tetap Anda harusnya mengambil sampling. Ya, nah sampel ini ya yang akan Anda analisis nanti di statistik di sini. Ya, di mana hasil dari sini itu Anda gunakan untuk merefleksikan populasinya. Ya, ini yang kita sebut sebagai statistical inference. Nah, disinilah kemudian muncul yang kita sebut confidence interval nantinya, atau tingkat kepercayaan. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan ini adalah untuk menggambarkan variasi dari sampling populasi atau studi subjek atau sampling yang kita gunakan di sini. Ya, untuk bisa menggambarkan pada populasinya. Jadi kalau misalnya kita katakan di sini resiko untuk bisa menimbulkan, untuk terkena COVID misalnya resikonya 3 kali, confidence intervalnya itu antara 1,5 sampai 10 kali, artinya apa? Artinya kalau sampling itu hasil itu kita inferensikan kepada populasi, maka di populasi itu 95% itu kemungkinannya tidak 3 tadi, tapi antara 1,5 sampai 10, dan itu kan lebar banget. Apakah kita 1,5, apakah 10, itu kan perbedaannya luar biasa. Ya nanti. Jadi ibaratnya kalau kita sebut sebagai confidence interval, itu artinya kalau 100 kali riset itu kita lakukan, maka 95% datanya itu jatuh pada rentang itu. 100% itu artinya kan sudah mencapai populasi yang kita teliti. Gitu. Jadi sudah bisa menggambarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalam populasi itu. Ingat, memang di dalam ilmu sains, semua ini adalah probability ya. Kita kadang kalau makin lama Anda memahami sains di ilmu biomedik, kedokteran, maka Anda tahu bahwa sebetulnya yang kita ketahui itu semua adalah probability. Karena 100% apakah benar atau tidak, itu tidak bisa kita ketahui dengan pasti di dunia ini. Oke, ini inferential statistik. Jadi perbedaan ya antara deskriptif dan inferensial, ya. Jadi tadi kita mengkoleksi, mengorganisasi, mengklasifikasikan, mensummarize, mempresentasikan data dari sampel yang kita dapatkan. Kita deskripsikan karakteristik-karakteristik, variabel-variabel yang kita kumpulkan, ya. Kemudian sebetulnya untuk apa? Untuk melihat juga apakah sama atau tidak populasi yang kita teliti itu dengan populasi yang ada. Jika kemudian tidak begitu sama, hati-hati nanti ketika kita melakukan proses yang disebut sebagai generalisasi dari data. Saya kembalikan lagi di sini, ya. Jadi kita lihat di sini yang di bawah ini, misalnya saja ini kalau kita ingin melakukan studi pada pasien diabetes,
maka rata-rata penderita diabetes itu usianya segini gitu. Di kuning ini populasi kita. Misalnya di sini 40 tahun misalnya ya. Saya kalau Anda tarik garis lurus ini, maka ini min-nya, rata-ratanya, karena rata-rata kalau dia populasi itu apa namanya, sebentar saya kasih rasa pointer. Kalau kemudian dia terdistribusi normal seperti ini, bagus sekali distribusinya, maka titik di mana di sini kan artinya jumlah usia, kalau ini usia ya, usia y aksisnya ini jumlah, maka ini artinya usia yang paling banyak itu adalah usia di sini paling tinggi, maka letakkan di sini garis lurus bawahnya usia, maka biasanya disebut median, mode, dan rata-rata itu sama di dalam satu titik. Itu tanda kalau distribusi itu normal. Maka kalau populasinya seperti ini, kita lihat, ternyata usianya 45 tahun misalnya, rata-rata usia dari penderita diabetes. Kemudian ternyata sampel kita itu ada di sini, maka ternyata usia yang rata-rata usia yang kita kumpulkan ini misalnya di sini 35 tahun atau 30 tahun, maka hati-hati bahwa sampel yang kita gunakan di sini itu sebetulnya berbeda dengan populasi yang diteliti. Apa sih yang menjadi masalah ketika populasi yang kita teliti itu berbeda dengan karakteristik sampel kita? Tentunya banyak sekali perbedaannya. Karena bisa saja misalnya kita di populasi itu karena usia 45 tahun, mungkin angka kematiannya tinggi karena dia sudah lebih lanjut usianya, sedangkan angka kematian di kelompok yang kita teliti karena baru berusia 30 tahunan, kemudian jadi rendah. Sehingga kalau Anda mengatakan angka kematian dari sampel saya 10%, hati-hati karena kemungkinan hal itu, karena tadi kita ingin inferenskan hasil itu populasi ini bisa bias. Ya. Makanya nanti kalau kita berbicara studi pada manusia ini beda. Tapi kalau itu studi pada hewan biasanya tidak seperti ini. Jadi memang mengapa pada studi pada hewan, animal study atau lab menggunakan in vitro, in vivo itu lebih straightforward. Ya. Gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak bisa hewan atau pada in vitro in vivo itu kita aplikasikan langsung pada manusia. Ini yang artinya kesimpulan kita hanya pada kesimpulan lab. Jadi nggak bisa kalau misalnya di lab menunjukkan animal studinya obat itu bermanfaat, bisa menurunkan misalnya bisa meningkatkan antibodi misalnya pada hewan, kemudian Anda bilang pada manusia juga seperti itu, nggak bisa. Ya betul-betul hanya jawabnya pada hewan itu sendiri. Ini fungsi deskriptif itu biasanya. Karena untuk bisa melihat kesamaan dengan populasi. Nah, masalahnya adalah karena kita kadang-kadang tidak meneliti populasi, maka data-data populasi ini, parameternya ini hanya bisa kita ketahui mungkin dari studi lain, literatur. Kemudian inferensial, di sini sebetulnya tadi fungsinya adalah untuk mengeneralisasikan dari sampel kita ke populasi, sehingga dengan cara kita mengestimasi hipotesis kita, ya, dengan misalnya menentukan hubungan antar variabel, membuat prediksi, kemudian dari hasil itu, ya, hipotesis yang kita buat hubungannya, kita buat prediksinya, yang akhirnya kita bisa mengeneralisasikan hasil itu ke populasinya dari sampel yang kita teliti. Ya, ini inferensial itu digunakan ketika ingin mendraw suatu konklusi dari data dari suatu sampel, sehingga inferensial ini juga bisa mendescribe, ya, menginferensi, mengestimasi, ya, termasuk karakteristik dari populasi target.
Sedangkan deskriptif itu adalah prosesnya. Nah, apa sih sebetulnya role dari statistik? Kadang-kadang kita tidak memahami bahwa sebetulnya seharian kita itu sudah menggunakan banyak sekali statistik. Saya beri contoh, ya, Anda karena mungkin dari tempat tinggal Anda menuju kampus misalnya. Pertama mungkin Anda ke sana menggunakan motor, kemudian Anda lihat, oh saya ternyata dari rumah, kalau berangkat jam 7 pagi, sampai di kantor, misalnya itu 7.30. Kemudian pada kondisi-kondisi setiap hari, maka Anda katakan, oke, karena saya ada meeting jam 8, maka jam 7.15, kalau saya berangkat dari rumah masih oke, karena 7.45 nyampe, sehingga jam 8 masih kekejar untuk meeting. Oh, kalau saya kemudian ada meeting 7.30, ya mungkin 6.45 supaya saya nanti 7.15 sampai. Sebetulnya apa yang kita lakukan ini kan statistik. Karena dengan kebiasaan Anda rata-rata mencapai waktu untuk mencapai kantor dari rumah adalah sekitar 30 menit. Maka apa yang Anda lakukan rata-rata 30 menit untuk mencapai itu sudah statistik yang Anda pakai. Untuk bisa mengambil decision. Bahwa saya harus berangkat dari rumah sekian, jam sekian. Jadi statistik itu memang decision kadang kita pakai setiap hari. Contoh, Anda malam, kalau saya tidur jam 1, saya bangun jam 5, setengah 5 subuh, itu besok paginya saya terasa capek. Tapi kalau saya tidur jam 11, setengah 11 saya sudah tidur, bangun setengah 5, maka besok pagi saya nggak akan capek. Jadi artinya ketika kemudian besok kerjaan Anda banyak, harus mulai pagi, dan Anda harus merasa fit, maka malamnya Anda harus tidur. Jadi decision yang Anda buat itu kan berbasis statistik yang apa, rutinitas, waktu ya yang Anda ketahui. Anda kan menghubungkan akhirnya secara tidak langsung menghubungkan antara lamanya tidur Anda dengan fitness Anda keesokan harinya. Gitu. Tanpa terasa sebetulnya apa yang Anda lakukan ini day to day itu sudah menggunakan statistik. Ya. Gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah waktu kita itu sehari tetap 24 jam. Padahal Anda harus belajar karena tugas Anda mahasiswa. Tugas utamanya belajar, bukan jalan-jalan gitu ya. Kecuali nanti kalau weekend monggo. Tapi selama jam kuliah, pada saat ada jam kuliah Anda belajar, memahami kuliah, belajar, bacakan tugas, dan sebagainya. Sehingga kemudian ini suatu data yang saya tunjukkan. Coba Anda bayangkan, dalam sehari itu berapa jam sih Anda mengalokasikan waktu untuk tidur, untuk belajar, atau hal-hal yang lain. Kalau Anda tidur 8 jam, artinya sepertiga waktu Anda sudah habis tuh. Tinggal ya 16 jam. 16 jam untuk beribadah, untuk makan, misalnya kita beri waktu 3 jam. Tinggal 13 jam. Untuk mandi, untuk apa 3 jam. Tinggal 13 jam. Benar nggak sih 13 jam itu Anda bisa gunakan untuk apa? Jangan-jangan reading sama writing email misalnya sedikit sekali. Yang paling banyak ini chatting. Gitu. Melihat Instagram, melihat Facebook, melihat YouTube. Jadi kalau itu Anda lakukan 20%,
Kalau waktu Anda tinggal 12 jam, maka artinya 8 jam, 4 jam itu mungkin, atau sekitar 3 jam habis untuk melihat YouTube, melihat Facebook, melihat Instagram. Ya. Kemudian nonton video, nonton TV, nonton film. Jadi kalau kemudian kuliahnya 2 jam hari itu, cuma 2 jam, yang lain Anda tidak melakukan kegiatan apapun. Selain daripada tadi melihat video, social networking, dan sebagainya. Mungkin main game ini juga paling banyak ya. Jadi coba Anda bayangkan, ya ini mudah sekali statistik ya. Jadi easily untuk bisa membayangkan saya itu dalam sehariannya itu melakukan apa saja sih dalam hidup saya. Ya, saya hari ini dari jam 7 sudah ngajar, dan nanti semua jadwal saya baru berhenti mengajar meeting jam 10 malam. Artinya hari ini 13 jam ya itu fully saya mengajar meeting kerja. Jadi nggak ada waktu saya untuk melihat Instagram. Ya tadi saya baru selesai 1 menit, saya langsung masuk ke sini gitu. Dari ngajar satu ke ngajar yang lain. Ini nanti saya selesai pukul 11. Pukul 12 saya harus sholat, makan, ya 12.30 saya sudah meeting di Badan POM sampai jam 6 sore. Ya, nanti sholat, makan, ya jam 6 sore saya sudah harus meeting dengan Irlandia sampai pukul jam 10 malam terjadwal. Jadi hal-hal ini saya bisa tahu memang keseharian saya hampir separuh pekerjaan saya itu ada di depan komputer, apakah menulis, ya melakukan analisis, ya kemudian diskusi, meeting mengenai riset-riset saya, ngajar, ya, meeting di tingkat nasional maupun internasional itu dilakukan, dan itu sudah semua 12 jam sampai 13 jam per hari, dan itu rutin sejak pandemi. Jadi saya sudah paham gitu. Itulah daily life saya gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mau masuk misalnya hari ini mau jadwal sesuatu, saya udah nggak bisa misalnya. Jadi coba Anda lihat gitu. Dan ini apa yang Anda kerjakan tentunya akan berpengaruh terhadap apa yang capaian Anda. Capaian Anda tentunya Anda kan mau jadi master degree ya di bidang ilmu biomedik, ini harus. Jadi kalau misalnya Anda cuma sejam sehari selama periode ini Anda belajarnya seperti itu, ya kalau nanti hasilnya bahwa tidak memuaskan, ya Anda bisa tahu kan bahwa memang alokasi waktu saya untuk belajar saya memang kurang misalnya. Jadi itulah rule statistik ya di dalam daily life kita. Nah, namun juga rule statistik ini banyak ya, contoh di sini ya mengenai penerbangan ini ya. Misalnya berapa banyak hari itu total penerbangan ini, setiap hari itu tidak ada airport yang tidak menghitung penerbangan. Jadi artinya ilmu statistik itu dipakai di seluruh kehidupan kita. Berapa banyak yang cancel, berapa banyak yang delay, ya. Kemudian bisa ada grafik tertentu, ya bisa dilihat di situ ada peak delay, peak cancel itu pada periode apa, ya, gitu. Kemudian ini airline mana yang paling tepat waktu nyampe, paling tepat waktu untuk berangkat, paling tepat waktu sampai, berapa banyak yang cancel gitu. Ya itu
tercatat karena ini performance. Jadi performance dari suatu airport itu adalah tadi bahwa tidak terjadinya delay. Delay terutama dalam keberangkatan. Karena kalau delay keberangkatan itu efeknya adalah berikutnya juga delay. Gitu. Ya, yang jadwal berikutnya. Jadi delay ini performance dari suatu airport dan bahkan performance dari suatu airline. Makanya kita bisa menilai mana airline yang terbaik, misalnya mana airport terbaik, ya, itu menjadi performance di sini. Nah, sebetulnya kalau kita lihat mahasiswa sama, performance mahasiswa itu kita nilai dari mana? Anda menilai performance dosen misalnya, dari ketepatan dia di dalam jadwal. Gitu. Jadwalnya misalnya hari ini mundur 2 minggu. Nah, itu performanya gimana nih? Gitu. Ya, mahasiswa juga sama. Performanya tentunya yang kita nilai ketepatan waktu ketika ikut kuliah, ketepatan waktu di dalam menjawab tugas. Nanti yang utama adalah ujian. Itu kan salah satu yang menjadi penilaian. Nah, kemudian dari medical science sendiri, ya, ini beberapa contoh hal-hal yang selalu kita lihat. Kalau Anda yang suka olahraga, yang suka menjaga fitness, ya, tentunya Anda sering, misalnya menggunakan suatu gadget gitu untuk mengukur sebetulnya, ya, waktu tidur Anda. Ya, berapa kalori intake Anda, body weight, gitu ya. Kemudian tekanan darah, ya. Saya itu termasuk salah satu yang sering hampir setiap hari mengukur, ya. Blood pressure, ya, karena di usia saya ini, ya, yang sudah memasuki usia di atas 40. Maka saya harus mengukur tekanan darah saya. Memastikan bahwa tekanan darah saya ini stabil. Apalagi dengan pekerjaan 12 jam, 13 jam per hari, ini kan mengakibatkan mungkin kegiatan blood pressure saya terganggu gitu. Saya mengukur. Kemudian setiap pagi kalau saya jalan pagi gitu, saya bawa gadget kemudian untuk mengukur heart rate selama exercise. Kemudian saya mengukur berat badan saya setiap hari, ya. Kemudian mengamati stabilitas dari berat badan saya. Kemudian saya juga menggunakan gadget yang saya bisa mengukur sleep saya. Bahkan seberapa lama tidur saya dan berapa lama saya jatuh pada deep sleep. Karena kalau saya melihat, saya bisa tidur 4 jam, asal deep sleep saya 3 jam, cukup bagi saya. Tapi saya percuma tidur 7 jam, kalau deep sleep saya kurang dari 3 jam, maka tetap saya tidak merasa fit keesokan hari. Jadi hal-hal ini merupakan rule statistik di biomedical science. Ini yang disebut sebagai parameter, ini disebut variabel. Nah, nanti Anda banyak mengenal, ya, variabel apa saja yang bisa diukur. Ada nanti mulai dari kolesterol, tekanan darah, ya kalau sekarang COVID itu misalnya ada sitokin, ada dedimer, ya ada interleukin, ini semua biomarker ya. Kalau ada biomarker itu nanti ada rule statistik di situ. Day to day setiap hari dokter itu di rumah sakit, di pelayanan yang dia lihat angka-angka. Suhu tubuh, ya, kemudian saturasi oksigen ya pada pasien COVID. Yang dilihat angka-angka gitu, naik turunnya. Jadi tidak pernah kemudian statistik itu lepas dari kehidupan di ilmu biomedik. Jadi jangan sampai saya cuma ingin meng-encourage Anda
Bagi Anda yang tidak suka statistik, itu nggak bisa. Itu saja. Statistik itu suka atau tidak suka Anda akan menggunakannya. Jadi lebih baik dari sekarang Anda sudah mulai menyukai. Ya, karena kalau sudah Anda tidak menyukai, Anda kemudian merasa nggak usah, susah gitu, sudah ada mindsetnya susah, artinya Anda sudah mulai menjauh. Ketika Anda mulai menjauh, mulai tambah Anda tidak memahami. Padahal biomedical science itu nggak bisa kita tanpa statistik. Every day kita menggunakan statistik. Oke. Kemudian yang lain kita juga lihat ya, bagaimana kita bisa melihat ya, kalau Anda lihat grafik angka COVID di Indonesia itu peak gitu, sekarang turun gitu. Ya, Anda melihat angka-angka jumlah penderita COVID di tiap daerah ya, di sosial media itu semua banyak sekali sekarang. Beberapa data dari Kementerian Kesehatan, grafik dari Amerika bandingkan dengan Indonesia. Ya, COVID. Itu semua statistik ya. Gitu. Dan di statistik itu decision sekali gitu. Bayangkan pemerintah kemarin mengatakan ini PPKM tetap terus. Kenapa? Dan ada beberapa daerah turun level 3. Dari mana keputusan itu? Dari angka. Dari statistik. Ya. Gitu. Ini angka BOR ya. Jadi okupansi rate dari bed ya, bed occupancy rate. Misalnya bed untuk pasien COVID di Indonesia di rumah sakit di Jogja itu ada 7.500 yang saya ketahui. Sekarang okupansinya kemarin mencapai 5.000. Wah, ini tinggi, 80%-an. Sekarang okupansinya itu mencapai hanya 15%. Artinya penurunannya sangat tinggi. Itu mengakibatkan artinya ini penderitanya turun karena sudah sedikit yang hospitalisasi. Mengapa kemudian pemerintah mengatakan Jogja level 4 turun jadi level 3? Gitu. Ya, diturunkan levelnya supaya ini karena transmisinya, kejadiannya sudah mulai menurun. Artinya biomedical science, keputusan decision baik di tingkat apapun, lokal, nasional, regional, itu semua akan berbasis data. Jumlah HIV meningkat tahun 2016 sampai 2010. Lihat di situ, ya ada yang meningkat, panahnya ke atas seperti di Eropa, Asia Pasifik agak turun, ya di sini, ya. Jadi ada angka. Ini deskriptif di sini, tapi kita bisa melihat mana sebetulnya daerah-daerah yang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dan berapa jumlah kasusnya, gitu ya. Jadi hal ini kembali lagi untuk kalau di tingkat CDC ya, di dalam proses untuk mencegah suatu penyakit, ya itu data ini penting karena untuk melakukan intervensi nantinya. Kemudian kita juga itu deskriptif. Nah sekarang kita berbicara menghubung-hubungkan ya antara satu data dengan data lain, asosiasi. Nah, di sini contoh melihat korelasi antara dua variabel yaitu X dan Y. Di sini membandingkan antara korelasi antara usia dengan tekanan darah sistolik. Kemudian di situ ada laki-laki perempuan. Di mana laki-laki itu berwarna merah dotnya, kemudian perempuan itu berwarna biru. Ya, kalau misalnya di sini ada, saya beri contoh ini perempuan nih, usianya di atas 70 tahun, tekanan darahnya di atas 150 sistoliknya. Kemudian ini ada seorang laki-laki, kemudian usianya 60 tahun, ini tekanan darah sistoliknya di atas 160. Ini ada seorang laki-laki, usianya di bawah 50, masih antara 45 sampai 50, tekanan darahnya sudah hampir mendekati 150 sistolik.
Dipetakan titik-titik ini, dot ini mewakili satu pasien. Kalau Anda melihat data ini, apa yang akan Anda simpulkan? Mohon izin, Dok. Ya, silakan. Prevalensi proporsi laki-laki itu lebih banyak yang mengalami hipertensi pada kelompok usia yang sama dibandingkan perempuan. Sekarang, adakah ada angka proporsi di situ? Oh, enggak ada sih, Dok. Kenapa Anda bisa mengatakan proporsi? Berdasarkan persebaran dari dotnya ini, Dok. Persebaran dari poin-poinnya ini kan terlihat bahwa laki-laki pada range usia lebih muda dia sudah sistoliknya lebih tinggi. Berarti kemungkinan kalau dihitung secara kasar mungkin ya, Dok, itu kemungkinan pada range usia yang sama laki-laki itu memiliki hipertensinya lebih tinggi daripada perempuan. Mungkin itu, Dokter. Ya, mungkin kita ignore dulu female dan male. Anda lihat dulu data sistolik dengan usia. Apa yang akan Anda simpulkan dari dot-dot ini? Izin, Dok. Ya. Kalau dilihat dari titik-titiknya di grafiknya naik, berarti seiring bertambahnya usia, kemungkinan tekanan darah sistoliknya naik, gitu, Dok. Iya. Anda bisa lihat ini. Kalau Anda lihat itu gerakannya ke sana. Betul ya? Gerakannya kan ke sana titiknya. Ya, naik. Naik. Artinya, betul. Ya, ini artinya usia ketika makin meningkat, maka systolic blood pressure-nya juga makin meningkat. Oke, good. Sudah ada satu korelasi. Dan korelasinya positif atau negatif? Positif, Dok. Positif, karena makin nambah, makin tingkat sistolik makin ya. Kalau dia negatif ke sini ke bawah. Kayak gini. Ya, itu negatif korelasi nanti. Ini kita lihatnya ke sana. Nah, sekarang kalau kemudian kita lihat F dan M, female dan male. Apa di sini terhadap korelasi ini? Kalau tadi korelasinya adalah makin meningkat usia, makin meningkat systolic blood pressure. Sekarang masukkan unsur gender di sini ke dalam korelasi tadi. Apa yang akan menjadi gambaran Anda terhadap korelasinya? Mohon izin menjawab, Prof. Silakan. Saya apakah ada kendala? Halo? Ya, silakan, Mbak. Mas apa Mbak? Ya. Oh, ya silakan. Tidak ada. Siapa? Ya, monggo, silakan. Izin, Dok. Untuk antara gendernya ya, korelasi sistol pada female itu semakin meningkatnya usia, jadi sistoliknya itu makin meningkat dan cenderung stabil peningkatannya untuk yang gender female. Kalau korelasi pada yang male itu lebih cepat mengalami peningkatan, utamanya di usia 40 itu paling tinggi. Jadi berdasarkan itu, jadi dari antara female dan male itu dia itu berdasarkan usia. Jadi sistolik pada female itu cenderung lebih stabil daripada yang male. Kalau dari saya itu saja. Saya nggak tahu apa yang Anda maksud stabil ya di sini. Maksudnya jadi kita melihat tetap dalam proses korelasi antara usia dengan systolic blood pressure. Tadi saya katakan ketika kita ignore gender, kita mengetahui makin tinggi usia, maka makin tinggi systolic blood pressure. Ketika Anda melihat ada faktor gender di sini, apakah Anda bisa melihat korelasi ini sedikit berbeda antara laki-laki dengan perempuan? Itu dulu. Apakah Anda, kalau misalnya yang angka yang biru-biru Anda hilangkan, adanya merah,
Setelah itu Anda lihat bagaimana korelasinya. Setelah itu yang merah Anda hilangkan, yang biru Anda masukkan. Kemudian gimana letak garisnya? Menurut Anda ada beda? Jadi maksudnya itu yang gender yang female itu dia peningkatannya itu lebih apa ya, tidak seperti yang pada laki-laki yang di usia awal di bawah 40 tahun itu udah langsung ada peningkatan, itu yang titik merah itu. Kalau yang gender yang female itu dia semakin Ya, tapi kan kita juga nggak bisa lihat. Ini usia 30 kita lihat di sini juga wanita ada yang tinggi loh, di atas 30 sudah. oh ya. Oh iya dokter. Izin menambahkan dok, mungkin dok. Silakan. Mungkin kalau saya dari yang dokter jelaskan tadi, kita lihat dari gendernya mungkin baik laki-laki maupun wanita seiring dengan bertambahnya usia, angka sistoliknya juga akan sama-sama meningkat, dokter. Oke, itu persamaan. Perbedaannya? Mungkin kalau untuk yang laki-laki, dok, itu sebaran datanya di beberapa tingkat usia ada yang jauh, dok, ada yang tinggi sekali, kemudian ada yang rendah. Gitu mungkin, dok. What does that mean? Apa artinya, Den? Kalau Anda lihat ya, biru itu kita buat garis itu akan seperti ini. Tetapi kalau merah, kok kayaknya lebih ke sana. Jadi kalau Anda buat regresi linear atau hubungan linear ya, wanita itu akan ke sana karena titiknya lebih nyatu ke situ. Kalau laki-laki kan agak nyebar ke atas toh. Sehingga kemungkinan laki-laki itu akan ke sana arahnya. Jadi arah dari garisnya, korelasinya itu sama-sama memang positif. Tapi laki-laki itu akan ke sana. Itu artinya apa? Maaf dokter, izin menjawab. Distribusi normal sama enggak itu? Bukan distribusi normal atau tidak. Mungkin peningkatannya lebih tajam, dok. Iya, jadi peningkatan usia apa? Silakan Mas Zainul dulu. Potensi peningkatan sistolik itu pada cowok itu lebih rentan di usia yang lebih muda gitu tuh. Sudah dimulai lebih awal. Lebih awal daripada cewek. Daripada perempuan. Jadi kalau tadi Mbak Aluh bilang usia 40 gitu, ya kita nggak bisa nentukan usia berapa, datanya nggak ada. Tetapi jangan usianya berapa, karena kita nggak bisa melihat itu. Kita cuma bisa melihat kecenderungan atau di dalam korelasi ini sama-sama punya korelasi positif, tapi pada gender pria itu peningkatan usianya, kalau kita sebut itu di situ ada koefisien, maka dia akan lebih cepat peningkatan pada usia yang lebih dini dibandingkan pada wanita. Nanti kita buktikan gitu, ya, seberapa besar koefisien itu beda untuk usia. Gitu. Ya, dari persamaan korelasinya nanti. Oke, good. Kemudian ini, ya. Jadi di sini ada suatu data. Ini yang disebut sebagai ecological data. Kenapa disebut ecological data? Karena sebetulnya datanya kalau tadi itu langsung direct. Satu orang punya data usia dan punya data sistolik. Anda tinggal mudah memetakan. Di sini enggak. Di sini data populasi antara yang grafik batang dengan grafik garis itu beda. Gitu. Tetapi kemudian di sini kita lihat angka kejadian untuk campak. Ya, campak. Penderita campak pada anak usia di bawah 1 tahun pada periode 1980 sampai 2010. Ya. Itu yang warna biru. Jadi bar chart. Kemudian data yang lain itu kemudian dimasukkan dalam satu grafik, di mana data yang lain itu melaporkan mengenai cakupan imunisasi campak pada anak usia di bawah 1 tahun minimum 1 dosis. Sedangkan yang warna biru itu kasus campak untuk semua usia anak
Artinya kalau anak ini umumnya di bawah 5 tahun. Apa yang bisa Anda tarik kesimpulan dari data ini? Jawab, Dok. Silakan. Saya coba deh, Dok. Ya. Kalau yang saya lihat dari grafik ini, antara pemberian imunisasi dengan angka kejadian measles-nya itu berkorelasi negatif. Artinya mungkin semakin banyak pemberian imunisasi, cakupan imunisasi akan menurunkan angka kejadian measles-nya. Mohon koreksinya, Dok. Oke. Good. Terima kasih. Sekarang kita mau lihat datanya dulu ya. Oke. Lihat di sini, ini adalah jumlah kasus measles. Ini N ya, jumlah, bukan prevalensi. Ya, bukan insidensi, tapi memang jumlah. Di sini itu coverage. Coverage itu artinya adalah kalau kemudian ada bayinya 1 juta, maka di sini misalnya berapa persen dari 1 juta itu misalnya yang terimunisasi. Itu coverage. Dari tahun itu. Ini tahun 80, tahun 81, ya, gitu coverage-nya. Bisa ada yang nambahi tadi? Penjelasan Mas Maulana sudah tepat, gitu, tapi mungkin ada tambahan. Pemberian imunisasi atau vaksin campak ini menekan kasus campak itu sendiri. Oke. Jadi tegak terbalik ya. Ya, tapi di sini Anda lihat di sini. Di tahun-tahun awal ini vaksin sudah ada. Tapi kasusnya masih tinggi. Apa yang bisa Anda lihat di sini? Izin menambahkan, Dokter. Ya. Mungkin bisa penurunan jumlah kasus campak seiring dengan peningkatan coverage dari vaksinnya. Betul. Itu yang paling bisa kita ambil kesimpulan di sini. Bahwa makin tinggi coverage, maka jumlah kasus itu makin turun. Hubungannya betul tadi, jadi negatif. Tapi kita menghubungkannya antara coverage dengan jumlah kasus. Makin tinggi coverage, makin rendah kasusnya. Ya, makin tinggi coverage imunisasi campak, maka makin rendah kasus campak pada anak. Dan ini terlihat sekali sebetulnya juga pada COVID. Kalau Anda lihat di negara maju, ya, kita bandingkan antara Indonesia dengan Amerika, dengan Inggris, dengan Israel. Mereka sudah mencapai 70%, kasusnya rendah sekali sekarang. Tetapi ketika di awal coverage mereka baru 10-20%, kasusnya sama tinggi. Ya, ada data yang menunjukkan makin tinggi coverage, kemudian kasusnya makin rendah. Ya, itu hal-hal yang mungkin bisa kita lihat ya dari data-data yang dikumpulkan. Kemudian obat sekarang ya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah obat, beberapa jenis obat diabetik. Ya. Jadi mengapa saya melihat ini? Karena saya katakan kita pengguna statistik. Karena kita pengguna statistik itu sudah dibuat misalnya dari literatur, dari report. Yang penting bagaimana kita sebagai pengguna statistik itu bisa memahami data itu, bisa kemudian menyimpulkan data itu. Ini yang paling penting. Ini efficacy dari monoterapi oral diabetic agent. Anda tahu yang disebut efficacy, itu artinya kalau di dalam obat diabetik, itu artinya mampu menurunkan fasting plasma glucose, atau bisa menurunkan HbA1c. Ya. Jadi makin tinggi HbA1c, makin buruk, makin tidak terkontrol diabetesnya. Makin tinggi plasma glukos, maka makin
tidak terkontrol ya gula darahnya. Tetapi di sini dia menunjukkan ada 5 jenis obat, ya jenis ini ya, karena ini bukan nama obat tapi dia golongan dari antidiabetes. Kemudian dia melihat adanya potensi penurunan plasma glukos dan penurunan HbA1c di sini. Nah, ketika Anda kemudian membandingkan, ya ini tidak membandingkan secara statistik, ini deskriptif ya. Ini jenis-jenis thiazolidinedion itu penurunannya sekian, HbA1c-nya sekian, sulfonylurea itu sekian, ini sama seperti biguanid, ini datanya mirip sama seperti meglitinib gitu. Kemudian alpha glucosidase inhibitor, ini penurunannya ini, dan untuk HbA1c-nya sekian. What do you conclude dari data ini? Ini izin menjawab, Dokter. Ya, silakan. Ya, berdasarkan data deskriptif yang ada, menunjukkan bahwa golongan obat sulfonylurea, biguanid, dan meglitinib memiliki dapat menyebabkan penurunan angka gula darah puasa dan juga penurunan HbA1c lebih baik dibandingkan dengan thiazolidinedion dan alpha glucosidase inhibitor. Oke. Good. Satu, yang lain. Hubungannya dengan efikasi apa? Kalau tadi Anda sebut lebih baik, artinya lebih efikasi gitu ya. Gimana, Dok? Izin menjawab, Dokter. Silakan. Kalau dari saya, dari data itu saya mengelompokkannya menjadi 2 kelompok. Jadi ada kelompok A dan B, yaitu yang A itu yang thiazolidinedion dan alpha glucosidase inhibitor. Terus yang kelompok B itu yang sulfonylurea, biguanid, meglitinib. Jadi antara kedua kelompok itu, antara kelompok A dan B itu memiliki efikasi yang berbeda. Jadi yang kelompok A tadi itu yang lebih bagus efikasinya dibanding yang kelompok B. Mungkin bisa Dokter ya. Ya. Terus bagaimana yang ada di dalam satu kelompok itu, Pak Alu? Anda mengatakan dalam satu kelompok ini sama ya? Yang memiliki efikasi yang sama. Yang ya, kalau dari A1C-nya kan yang thiazolidinedion dan alpha glucosidase itu dia, kalau dari data ini dia memiliki hasilnya yang sama. Ya. Dia bedanya sedikit pada fasting plasma glucose reduction-nya. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Tapi saya bisakah kemudian melakukan sesuatu yang agak berbeda di sini? Saya bisa mengatakan sulfonylurea, biguanid, dan meglitinib itu mempunyai efikasi 2 kali lebih besar dibanding thiazolidinedion sama alpha glucosidase inhibitor. Bisa, Dok. Mempunyai efikasi 2 kali lebih besar. Bisa, tapi cuma ditinjau dari A1C doang. Betul. Tapi tidak pada fasting plasma glucose reduktase. Oke. Jadi saya bisa mengatakan obat sulfonylurea, biguanid, meglitinib itu mampu menurunkan HbA1c 2 kali lebih besar dibandingkan thiazolidinedion dengan alpha glucosidase inhibitor, gitu ya? Iya, Dok. Ya. Iya, Dok. Jadi banyak sekali interpretasi yang bisa Anda buat, ya. Tetapi asal interpretasi itu berbasis data, itu yang penting. Jangan melenceng dari data tersebut. Jangan Anda mengambil interpretasi dari yang bukan data. Sehingga kesimpulan-kesimpulan yang Anda buat di dalam research itu nggak bisa tanpa berbasis data. Oke. Ya, ini
mengapa kadang-kadang kalau kita berbicara di tingkat nasional, kemarin ada pertanyaan adalah, saya ingat banget diskusi sampai panjang pukul 11 malam, itu adalah karena kami ingin mengambil decision apakah pasien yang penyintas COVID itu kapan sebetulnya harus divaksinasi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau segera setelah dia sembuh. Ini harus dilihat datanya. Adakah datanya? Data apa yang kemudian untuk mensupport itu? Oke, kalau kita ingin mensupport, maka biomarker yang bisa kita lihat untuk mengetahui itu adalah antibodi. Betul ya? Penyintas itu antibodinya ada atau tidak, besar atau tidak, gitu ya. Kemudian kita lihat penyintas-penyintas itu. Nah, yang jadi masalah adalah datanya beda-beda. Yang satu menggunakan antibodi SRBD, yang satu menggunakan IgG, total IgG, yang satu menggunakan neutralizing antibody. Jadi yang mana sebetulnya antibodi yang diinginkan untuk dilihat. Setelah itu, ternyata dari yang ringan, sedang, dan berat, itu beda-beda antibodi yang terbentuk. Setelah itu pertanyaannya lagi, kalau antibodi itu terbentuk, seberapa besar antibodi itu bisa protektif? Seberapa tinggikah antibodi, dan antibodi yang jenis mana yang kita sebut oke, dia sudah protektif sehingga nggak perlu divaksinasi. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan sebetulnya antibodi itu diperiksa? Apakah pada saat dia keluar rumah sakit? Dan sebetulnya yang disebut sebagai 1, 2 bulan, 3 bulan itu adalah 1, 2 bulan, 3 bulan setelah dia keluar rumah sakit, atau setelah dinyatakan sembuh, atau setelah PCR negatif, atau dari PCR-nya positif. Ini yang jadi masalah karena seluruh data itu scarce, sangat sedikit dan berbeda-beda. Sehingga walaupun kami diskusi sudah berjam-jam, kesimpulannya tidak ada kepastian. Sebetulnya penyintas itu kapan harus kita vaksinasi. Yang jadi masalah lagi pertanyaannya, apa sih bahayanya kalau kita vaksinasi segera? Sebetulnya bukan masalah bahaya ternyata. Yang menjadi masalah adalah ketersediaan vaksin. Apakah lebih baik kita berikan dulu pada orang yang belum pernah sakit sama sekali, atau orang yang sudah sakit ini harus kita berikan? Karena ini masalah adalah ke arah herd immunity. Lebih baik mengejar orang yang belum kena sakit, yang belum tervaksinasi untuk divaksinasi, atau lebih memvaksinasi orang yang sudah kena COVID sebelumnya. Jadi hal-hal ini sebetulnya menjadi decision, ya, tetapi kembali lagi, kalau tidak ada data yang pasti, kita juga nggak bisa mengambil decision. Ya. Bisa dipahami ya bagaimana statistik itu kemudian sangat mempengaruhi keputusan. Oke, nah sekarang kita lihat lagi, ini banyak sekali ya data-data yang statistik yang ingin saya tunjukkan ke Anda. Karena banyak sekali cara orang di dalam mempresentasikan data. Di sini kita lihat ada men, ada women, laki-laki, perempuan, kemudian ada penyebab kematian. Kemudian dia membandingkan antara sigaret smoking dengan yang tidak pernah sama sekali, atau pernah atau sedang, ya, atau merokok. Jumlah kematian.
Kemudian berapa lama pasien itu di follow up ya selama dia cigarette smoking. Kemudian ada RR. RR itu adalah resiko relatif. Jadi artinya kalau di situ ada 1,76, itu artinya pasien yang perokok pernah merokok itu 1,76 kali resiko untuk meninggal pada laki-laki itu untuk semua kasus ya dibandingkan yang tidak pernah merokok. Kemudian di situ ada yang kita sebut adjusted karena tentunya banyak faktor yang mempengaruhi angka kematian, bisa karena body mass index, bisa karena usia memang lebih tua, ya kemudian juga exercise, cardiovascular disease ya dan sebagainya. Kemudian itu ada RR1, RR2. R1 itu artinya hanya usia di-adjust, sedangkan yang RR kedua itu banyak faktor. Oke. Dari sini interpretasinya tentunya akan cukup banyak bisa dilakukan. Dan ingat itu confidence interval ya. Dan semuanya hampir semua signifikan itu sebetulnya ya secara statistik. Sekarang pertanyaannya di sini ya adalah dia ingin mencari hubungan antara dua variabel yaitu cigarette smoking dan death of cause. Kalau Anda melihat data seperti ini, bisakah Anda menarik satu kesimpulan? Silakan. Kita lihat ya, coba kita perhatikan datanya dulu. Ini resikonya semua di atas 1, berarti yang smoker itu semua tinggi nih resikonya. Untuk semua jenis kematian, apakah karena semua kasus kanker, lung cancer, CVD, respiratory disease atau diabetes. Apakah dia di-adjust atau tidak di-adjust itu sama masih. Ya, dan hampir semua signifikan memang kecuali yang diabetes. Ya, tetapi ini sangat arahnya juga sangat positif sudah. Kalau kita bandingkan laki-laki dan perempuan, itu semuanya juga sama. Ya, ada peningkatan ya resiko kematian itu pada smoker dengan untuk kematian semua jenis, apakah semua kasus, semua penyebab kanker, lung cancer, CVD atau respiratory disease. Namun memang yang pada perempuan diabetes ini jauh lebih tidak beresiko. Kalau dilihat di sini tidak begitu signifikan confidence intervalnya, tapi dia tetap mempunyai tren untuk terjadinya resiko kematian lebih tinggi ya pada kelompok yang smoker. Jadi kesimpulannya apa? Izin menjawab dong. Ya. Dari semua kasus laki-laki maupun perempuan yang merokok dengan penyebab kematian yang ada di data itu sama-sama memiliki resiko tinggi. Oke. Ya. Ada lagi tambahan? Dokter izin bertanya. Ini dari datanya ini yang pada perempuan dari semua kasusnya ini misalnya pada kasus saat dia merokok malah angka kematiannya lebih sedikit daripada yang merokok dan pada yang cancer. Jadi semua kasusnya malah yang tidak pernah dia malah tinggi angka kematiannya dibanding yang udah pernah mengalami kasus itu. Mohon. Ya, kembali lagi makanya kita harus lihat proporsi di sini. Kenapa? Karena tidak hanya number of death, tapi juga berapa lama dia di follow up. Itu kan kalau misalnya pada laki-laki, itu 1/1000 dibandingkan 4.500 kan jadi proporsi nih.
2.000 dibagi 10.000. Jadi proporsi dari yang bawah itu dibagi dengan proporsi yang di atas, dapatlah RR ini. Bisa dipahami? Jadi Anda jangan melihat angka. Makanya saya tadi katakan, Anda sudah mengenal proporsi, tapi harus Anda lihat bahwa yang kita lihat itu proporsi, bukan number. Saya jelaskan. Besar mana 2 orang meninggal dari 5 atau 3 dari 10, besar mana? Kalau Anda lihat angkanya, besar 3, betul ya? Ya. 2 dari 5. Tetapi masalahnya 2 kecil. Tapi 2 itu meninggal itu dari 5 orang. 40%. Sedangkan 3 memang lebih tinggi. Tapi dari 10 orang. Jadi artinya hanya 30%. Kalau Anda bandingkan, maka 40% bandingkan 30%, maka jatuhnya 1,3. Betul tuh? 2 dari 5 kan 40%. 3 dari 10, 30%. Kalau saya mau bandingkan antara kelompok 1 dengan kelompok 2, besar mana resiko untuk meninggalnya, maka saya bandingkan 40 banding 30, 1,33. Itu artinya yang atas kelompok 1, 1,3 kali lebih besar berisiko mati daripada kelompok 2. Bisa dipahami Mbak Alu? Ya, jadi di sini yang kita bandingkan bukan angka. Memang kalau Anda ngelihat angka, kok angka kematiannya kok laki perempuan lebih banyak di sini, misalnya 4.000, di sini 1.000. Tapi kan kita bandingkan 1.000 dari 4.500. Persen years follow up ini tuh adalah seperti populasi sebetulnya. Di sini. Jadi 1 dibagi 4 ya 25%, di sini 4 bagi 34. Kan lebih kecil jadinya proporsinya. Sehingga tapi di sini 2.000 bandingkan 10.000, di sini 300 banding 2.009. Nanti hasilnya mungkin tidak berbeda karena proporsi yang kita bandingkan di sini. Antara proporsi atas dengan proporsi bawah. Proporsi atas bandingkan proporsinya dia sendiri, 1 kan. Makanya dianggap 1 di situ. Jadi karena pembandingnya kita anggap yang never. Oke, tadi sudah dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai resiko yang lebih sama-sama, mempunyai resiko lebih tinggi untuk mengakibatkan kematian. Pada smoking sama-sama meningkatkan resiko untuk mengakibatkan kematian. Ada lagi? Pak, izin mencoba, Pak. Kalau untuk laki-laki kemungkinan yang paling tinggi akibat merokok itu ada pada lung cancer karena 5,5 kali lipat dibandingkan yang tidak merokok. Sedangkan kalau untuk perempuan itu lebih ke respiratory disease. Ya. Ya. Kalau kita akhirnya mau melihat mana cause of death yang terbesar dari 2 kelompok itu. Benar sekali. Ada lagi? Ya, silakan itu data Anda kalau Anda tampilkan nanti gitu ya. Banyak sekali interpretasi yang bisa Anda lihat ya. Tetapi yang penting adalah di sini adalah menjawab tentunya primary objective. Kalau primary objektifnya itu adalah ingin menghubungkan ya antara smoking dengan kematian dengan berbagai jenis dosis ya di subgroup antara laki-laki perempuan, maka tadi jawabannya ya. Tetapi secondary outcome-nya masih banyak yang bisa Anda tadi. Misalnya tadi bahwa lung cancer itu jauh lebih tinggi nanti resikonya pada laki-laki dibanding perempuan. Respiratory disease lebih besar pada wanita dibanding perempuan. Itu adalah secondary analisis.
Tapi primary-nya Anda harus jawab dulu. Ya, makanya nanti di dalam Anda analisis, Anda tetapkan primary Anda apa. Itu jangan lupa primary-nya, baru secondary-nya. Oke. Kemudian ini saya agak cepat saja, ini ada identify sign symptom disease atau sindrom gitu ya. Di sini kemudian ada 3 body mass index. Ya, ini body mass index dikelompokkan yang merah itu body fat kurang dari 18,65% pada laki-laki, pada perempuan kurang dari 2,9, sedangkan yang biru itu normal, ya, body fat-nya lebih atau sama dengan sekian, kemudian yang hijau itu body fat-nya jauh lebih tinggi lagi. Jadi ini sudah dikelompokkan berbasis body fat dan sudah ada pembagian laki-laki dan perempuannya. Kemudian dilihat di sini metabolic syndrome, diabetes, hypertension, lipidemia, cardiovascular disease. Ya, apa yang Anda simpulkan dari sini? Mungkin satu saja mudah. Primary-nya, primary objektif aja. Menjawab, Dok. Oke. Ini prevalensi semakin tinggi body fat meningkatkan prevalensi kejadian penyakit metaboliknya, Dok. Semakin tinggi body fat walaupun dengan norma BMI meningkatkan prevalensi penyakit baik itu dari seluruh baik keseluruhan metabolic syndrome ataupun dirinci per masing-masing simptomnya, diabetes, hipertensi, dislipid atau cardiovascular disease. Ya, jadi sebetulnya yang berpengaruh di sini adalah bukan body mass index, tetapi persen body fat. Orang bisa saja normal body mass index, tetapi body fat-nya bisa lebih tinggi, ya ternyata resikonya jadi tinggi gitu. Ya, jadi di sini betul sekali bahwa pada pasien dengan body mass index yang normal, makin tinggi persen body fat, maka makin tinggi prevalensi terjadinya metabolic syndrome, diabetes, hipertensi, dislipidemia, serta CVD. Oke. Jadi makanya saya kadang-kadang katakan, Anda nggak perlu statistik yang jelimet gitu. Cukup dengan deskriptif sebetulnya Anda sudah bisa menarik kesimpulan. Gitu ya. Oke. Ini contoh lagi yang juga bersifat deskriptif. Apa sih penyebab utama kanker gitu? Ya, contoh di sini 2% itu karena ultraviolet, 5% poor dietary habit, 5% karena insufficient physical activity, 16% karena patogen, ya. Kemudian 20% karena obese atau overweight, dan 33% karena tobacco use. Ini mudah sekali sebetulnya untuk mengetahui sebetulnya mana yang bisa kanker yang bisa kita cegah. Cukup kita tidak merokok, ya tidak obese atau overweight, aktivitas fisik kita oke, dietary habit kita bagus, menghindari exposure ultraviolet, saya kira itu sudah bisa mengurangi 80% risiko kita untuk terkena kanker. Karena apa? 16% itu karena patogen, ini mungkin kita tidak bisa tahu, tapi tentunya kita bisa menghindari dengan lifestyle, dengan hidup yang bersih. Gitu. Jadi hal-hal ini sebetulnya mudah sekali ya dalam epidemiologi terutama untuk mengetahui hal-hal ini. Tentunya ini data dan evidence. Ya. Kemudian ini juga akan Anda bisa lihat misalnya data untuk men-screening kanker breast
menggunakan apa MRI, mamografi, atau menggunakan apa namanya sadari ya CBE itu ya, jadi pemeriksaan payudara sendiri itu kita bisa lihat sensitivitas dan spesifisitasnya ya. Ini nanti karena belajar menghitung sensitivitas spesifisitas dari suatu teknologi. Saya kira itu aja dari saya ya, bahwa saya ingin menunjukkan besok kita akan lihat lagi berbagai metode untuk apa namanya skala pengukuran dan sebagainya, tapi ini overview saja bahwa statistik itu sesuatu yang penting. Anda tidak bisa lari dari statistik menjadi peneliti, pengajar, maupun mungkin nanti Anda duduk menjadi policy maker dan sebagainya, maka statistik itu menjadi hal yang utama dalam decision making. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda, semoga bermanfaat, menambah semangat Anda untuk belajar statistik. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.